Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan sampai saat ini kita masih diberi begitu banyak nikmat oleh Allah. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan, serta nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas berkat perjuangan beliaulah kita bisa keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat ini. Dan semoga di zaman akhir nanti kita bisa bertemu dan berkumpul dengan beliau serta diakui sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari seorang Nabiullah yang sangat hebat, kuat serta gagah perkasa. Beliau ialah Nabi Sam'un alaihissalam, atau yang lebih dikenal dengan nama Samson. Suatu ketika Rasulullah berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Rasulullah terlihat tersenyum sendiri. Lalu ditanya oleh sahabat, "Apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Diperlihatkan kepadaku di hari akhir, ketika seluruh manusia berkumpul di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut yang masuk ke dalam surga. Dia adalah Nabiullah Sam'un alaihissalam." Ketika Rasul menceritakan kisah ini, para sahabat menangis terharu mendengarnya. Nabi Sam'un adalah nabi yang berasal dari Bani Israel, yang diutus di tanah Romawi. Nabi Sam'un al-Ghazi berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sam'un adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki mukjizat dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Nabi Sam'un alaihissalam memiliki rambut yang panjang. Digambarkan panjang rambut beliau ketika beliau berdiri, maka ujung rambut itu akan jatuh ke tanah. Nabi Sam'un alaihissalam memiliki sebuah senjata yang terbuat dari tulang rahang unta yang bernama liha jamal. Dengan pedang itu, ia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun yang berhadapan dengannya pasti akan hancur oleh pedang ajaibnya. Tak hanya itu, bahkan ketika ia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya Allah memberikan makanan dan minuman. Nabi Sam'un adalah seorang muslim yang taat serta ahli ibadah yang disegani oleh kaum kafir. Selain itu, Nabi Sam'un juga tercatat mampu beribadah selama 1000 bulan dengan salat malam dan siangnya berpuasa. Beliau tak terlepas dari salat malam dan siangnya berpuasa selama 1000 bulan. Beliau juga dikenal sebagai pembela agama Tauhid yang berperang melawan kaum kafir selama 1000 bulan, yang hanya berbekal tulang dagu unta sebagai senjatanya. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Sam'un alaihissalam digunakan untuk menentang penguasa kaum kafir saat itu, yakni Raja Israel. Dalam menghadapi kesaktian Nabi Sam'un alaihissalam membuat kaum kafir kewalahan. Mereka mencari segala cara untuk menundukkan Nabi Sam'un alaihissalam. Sebagai upaya dilakukan oleh sang raja untuk mengalahkan Nabi Sam'un al-Ghazi. Atas nasihat dari penasehat kerajaan diumumkanlah sayembara yang berbunyi, barang siapa yang bisa menangkap Sam'un alaihissalam akan mendapatkan hadiah emas dan permata yang berlimpah. Tetapi tak ada satupun yang mampu untuk menangkap beliau. Akhirnya ide licik pun ditemukan, yakni dengan menawarkan emas dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi Sam'un alaihissalam dengan syarat
dia bisa melumpuhkan Nabi Syam'un tersebut. Istri Nabi yang kafir itu ternyata tergiur dengan tawaran sang raja. Setelah dirayu dengan imbalan yang besar, istri Nabi Syam'un alaihissalam tergiur dengan imbalannya, lalu mengiyakan ajakan kaum kafir untuk membunuh suaminya sendiri. Kemudian orang kafir memberi ide agar mengikat tangan dan kaki Syam'un dengan tali sewaktu beliau tidur. Nanti setelahnya kaum kafir yang akan bertindak untuk membunuhnya. Pada hari pertama, istri beliau gagal untuk mengikatnya karena ketiduran yang disebabkan Nabi Syam'un alaihissalam yang selalu lama mengerjakan salat malam. Nabi Syam'un tidur hanya sedikit saja, yang mana beliau bisa menghabiskan malam hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keesokan harinya, istri Nabi Syam'un alaihissalam berhasil mengikat suaminya dengan seutas tali yang kuat. Ketika Nabi Syam'un terbangun untuk melakukan salat malam, beliau terkejut karena tangan dan kakinya terikat. "Wahai istriku, siapa yang mengikat tali ini pada diriku?" tanya pada istrinya. "Aku yang mengikatnya, hanya untuk menguji kekuatanmu," ujar istrinya. Nabi Syam'un alaihissalam dapat dengan mudah melepaskan tali itu dengan satu ucapan doa. Lalu Nabi Syam'un langsung bergegas menuju tempat peribadahannya. Namun keesokan malamnya lagi, istri Nabi Syam'un siap mengikat beliau dengan rantai. Lalu istri beliau berhasil mengikat Syam'un dengan rantai. "Wahai istriku, siapa yang mengikat tali ini pada diriku?" tanya pada istrinya dengan nada agak marah. "Aku yang mengikatnya, sekedar untuk mengujimu," jawab istrinya. Namun dengan sekali hentakan, Nabi Syam'un alaihissalam dapat menghancurkan rantai tersebut. Kemudian istrinya segera membujuk Nabi Syam'un untuk menceritakan rahasia kekuatan tubuhnya. Akhirnya Nabi Syam'un menceritakan bahwa dirinya adalah seorang wali dari sekian banyak waliullah yang hidup di dunia ini. "Segala perkara yang ada di dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkanku. Aku memiliki rambut panjang ini. Ketahuilah bahwa tak ada seorang pun yang dapat mengalahkanku dalam perkara dunia kecuali rambutku ini," jelas Nabi Syam'un alaihissalam. Karena sudah mengetahui kelemahan suaminya, maka pada saat Nabi Syam'un tertidur, mulailah istrinya mengikat tangan dan kaki Nabi Syam'un dengan rambutnya. Setelah terbangun, Nabi Syam'un bertanya, "Wahai istriku, siapa yang mengikat diriku?" tanya pada istrinya. "Aku yang mengikat, hanya untuk mengujimu," jawab istrinya yang mulai ketakutan. Lalu Nabi Syam'un alaihissalam berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu. Namun ia tak berdaya untuk memotongnya. Sang istri langsung memberitahukan hal itu kepada kaum kafir. Lalu Nabi Syam'un dibawa ke istana untuk menghadap sang raja. Dia diikat di tiang istana dan dipertontonkan kepada khalayak ramai istana. Mulailah mereka memotong kedua telinga, bibir, kedua tangan serta kaki beliau. Tak hanya itu, mereka menyiksa Nabi dengan membutakan kedua matanya agar beliau mati secara perlahan-lahan. Begitu hebatnya siksaan tersebut membuat Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril berbicara dengan Nabi Syam'un yang hanya bisa didengar oleh Nabi Syam'un seorang diri. "Hai Syam'un, apa yang engkau inginkan? Menindak mereka? Ya Allah, berikanlah kekuatanku padaku agar aku mampu menggerakkan tiang istana ini dan aku menghancurkan mereka dengan kekuatan-Mu ya Allah. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah." Doa Nabi Syam'un dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Syam'un yang tidak bisa dibayangkan dan melebihi kekuatan dari rambutnya sendiri. Maka dengan izin Allah, Nabi Syam'un al-Ghazi menggerakkan tiang istana tersebut. Nabi Syam'un hanya bergerak sedikit saja, maka putuslah tali rambut itu. Bahkan tiang itu pun rubuh menimpa raja beserta seluruh rakyat istana, termasuk istrinya dan orang-orang yang telah menyiksa dirinya. Tiangnya juga ikut hancur lebur dan roboh dan membunuh semua orang yang ada di istana tersebut.
Mereka semua mati tertimpa reruntuhan istana dan terkubur di dalamnya. Hanya Nabi Sam'un seorang diri yang selamat, dan Allah mengembalikan seluruh anggota tubuh yang telah terpotong dan menyembuhkan segala luka beliau. Setelah peristiwa itu, Nabi Syam'un Al-Ghazi bersumpah kepada Allah akan menebus semua dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Nabi Syam'un terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari dilalui dengan salat malam dan siang harinya beliau berpuasa. Nabi Syam'un menjalankan ibadah selama 1000 bulan hingga ajalnya tiba. Setelah mendengar kisah yang telah disampaikan oleh Rasulullah tentang Nabi Syam'un alaihi salam, para sahabat menangis terharu. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tahukah engkau akan pahalanya?" Rasul menjawab, "Aku tidak mengetahuinya." Kemudian Allah menyuruh malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan menurunkan surat Al-Qadar. "Wahai Muhammad, Allah memberimu Lailatul Qadar kepadamu dan kepada umatmu. Ibadah malam itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, ujar malaikat Jibril. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah engkau Muhammad apa itu malam Qadar? Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Mendengar hal itu, Rasulullah menyuruh para sahabat-sahabatnya untuk berburu malam Lailatul Qadar agar mendapatkan pahala seperti yang telah Allah berikan kepada Nabi Syam'un alaihissalam. Apabila fajar telah terbit di malam Qadar, maka malaikat Jibril berkata, "Wahai para malaikat, kumpul kemari." Para malaikat bertanya, "Apa yang Allah perbuat untuk kaum muslimin di malam ini dari umat Nabi Muhammad SAW?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Sesungguhnya Allah memandang kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Allah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa mereka, kecuali 4 kelompok." Para malaikat bertanya, "Siapa 4 kelompok itu?" Jibril menjawab, "Pertama ialah orang yang membiasakan diri meminum arak atau alkohol. Kedua, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ketiga, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dan keempat ialah orang yang bertengkar, yaitu pertengkaran dengan sesama yang belum damai selama jangka waktu 3 hari. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, yang mana kemuliaannya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Untuk itu, marilah kita selalu untuk meningkatkan ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini. Semoga di akhir Ramadan ini kita bisa mendapatkan derajat yang paling tinggi, yaitu derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sampai di sini kisah yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.